Ketamin dalam neuroanestesia, a big no. Dalam beberapa periode terakhir, ketamin menjadi regimen anestesi yang begitu dijauhi pada pembiusan neuroanestesia. Pokoknya jauh-jauh lah. Namun, apa iya masih seperti itu? Beberapa temuan terakhir kini justru mendukung adanya peranan yang dapat diberikan oleh ketamin pada neuroanestesia. Tapi kenapa ketamin begitu dihindari? Kita mengingat adanya doktrin Monroe Kelly yang menyatakan bahwa volume otak itu akan selalu konstan. Jika ada peningkatan pada satu komponen, akan terjadi penurunan dari komponen lainnya. Jika batas kompensasi ini terlewati, akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Peningkatan tekanan intrakranial ini nantinya berpotensi menyebabkan kerusakan pada sel otak, baik karena efek mekanik maupun karena menurunkan cerebral perfusion pressure. Sementara itu, operasi pada bidang neurosurgery seringkali berkaitan dengan massa intrakranial yang berdampak pada peningkatan tekanan intrakranial. Begitu juga pada kasus traumatic brain injury, yang mana massa tersebut dapat berupa pendarahan intrakranial. Jika terdapat massa tambahan di dalam otak, tentu harus ada komponen lain yang dikorbankan. Dalam hal ini, aliran darah ke otak menjadi faktor yang dapat secara responsif diatur oleh kita untuk mencegah perburukan peningkatan tekanan intrakranial tersebut. Mekanisme pengaturannya sebenarnya sangatlah luas dan rumit. Pada pembahasan kali ini, kita fokuskan pada penggunaan obat-obatan anestesi, yang mana kita harus menghindari obat yang memiliki sifat meningkatkan aliran darah ke otak. Ini adalah daftar efek agen anestesi dari Morgan Anesthesia terhadap fisiologi cerebral. Kita dapat melihat bahwa ketamin menjadi satu-satunya obat anestesi intravena yang disinyalir meningkatkan aliran darah ke otak, yang selanjutnya dapat meningkatkan volume darah otak serta tekanan intrakranial. Jadi cukup jelas ya, mengapa selama ini ketamin begitu dianaktirikan, karena ada berbagai regimen anestesi lain yang dinilai lebih aman dalam hal pengaruhnya terhadap aliran darah otak. Kalaupun tidak benar-benar dianggap haram, setidaknya penggunaan ketamin menjadi sangat terbatas. Namun, perkembangan penelitian saat ini mulai mengajak kita untuk berpikir ulang mengenai adanya potensi peranan dari ketamin dalam neuroanestesia. Mengapa perlu dipikirkan kembali? Karena ternyata ketamin disinyalir dapat memberikan efek neuroprotektif sehingga diharapkan dapat mencegah kematian sel otak. Mengapa bisa seperti itu? Ketamin merupakan obat yang bekerja dengan menghambat reseptor NMDA. Sementara itu, saat terjadi gangguan pada otak, terjadi peningkatan glutamat yang menstimulasi reseptor NMDA tersebut, yang akan membuka gerbang kanal kalsium sehingga terjadi influx kalsium ke dalam sel. Hal ini akan memicu sekuens yang akan berujung pada kerusakan mitokondria serta aktivasi protein yang terlibat dalam apoptosis. Blokade dari stimulasi yang berlebihan dari reseptor NMDA tersebut yang akan dikerjakan oleh ketamin diharapkan dapat mengurangi influx kalsium ke dalam sel saat terjadi gangguan pada otak sehingga ketahanan sel otak menjadi lebih kuat. Sementara itu, terkait dengan peningkatan tekanan intrakranial, dari tahun 2013 pun sudah ada beberapa yang menyoroti mengenai penggunaan ketamin pada traumatic brain injury, yang mana sebelumnya benar-benar dikontraindikasikan karena kekhawatirannya terhadap efek peningkatan tekanan intrakranial akibat ketamin. Namun, ditemukan bahwa pada pasien-pasien dengan penggunaan ventilator, penggunaan ketamin yang dikombinasikan dengan agen-agen sedatif lain tidak menunjukkan peningkatan tekanan intrakranial. Artikel yang diterbitkan tahun 2021 ini bahkan telah dengan percaya diri mengutip bahwa bukti-bukti terbaru menunjukkan bahwa ketamin tidak meningkatkan tekanan intrakranial, bahkan malah mengurangi. Systematic review yang diterbitkan tahun 2020 ini bahkan sudah mulai melakukan review mengenai kemungkinan manfaat dari sedasi ketamin pada acute brain injury. Dan hasilnya adalah, dari 11 penelitian yang diambil, terdapat 7 penelitian yang mengevaluasi mengenai efek pada tekanan intrakranial, yang mana tidak ada satupun penelitian yang melaporkan adanya adverse effect yang persisten yang berkaitan dengan peningkatan tekanan intrakranial atau mortalitas setelah pemberian ketamin pada pasien trauma otak. Meskipun masih tersedianya alternatif regimen anestesi intravenal lain yang rutin digunakan, seperti propofol, ketamin berpotensi memberikan peranan yang besar dalam neuroanestesia, terutama pada pasien-pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil atau membutuhkan sedasi sadar. So, dari lawan menjadi kawan, mungkin sudah saatnya kita menggunakan ketamin.